Maaf ya, nama Bapak nggak tercatat di list undangan VIP, mungkin salah tempat. MC itu tertawa kecil, mic masih menyala, semua tamu ikut melirik, mengejek. Tapi hanya 10 menit kemudian, laki-laki yang tadi dianggap orang tak dikenal membuat seluruh ruangan berdiri. Termasuk MC itu. Karena ternyata dia bukan orang biasa. Subscribe dulu ke channel Cerita Takdir, karena cerita ini akan bikin kamu mikir 2 kali sebelum menilai orang dari nama. Acara pernikahan anak pejabat kabupaten itu digelar begitu mewah di ballroom hotel bintang 5. Tamu-tamu datang mengenakan jas mahal, gaun bling-bling, parfum yang menusuk hidung. Semua disambut dengan ramah oleh panitia, terlebih jika nama mereka dikenal. Di tengah keramaian itu, seorang pria sederhana berjalan perlahan. Kemeja putih, celana bahan hitam, sepatu mengilap tapi bukan keluaran desainer. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya bersih, hanya satu yang mencolok, ia datang sendiri. Tanpa pasangan, tanpa ajudan, tanpa sorotan kamera. Dia menyerahkan undangan di meja registrasi. Petugas melihat sekilas, lalu tertawa kecil, bingung membaca nama di kartu. "Maaf, Pak, ini undangan asli ya?" tanyanya sambil berbisik ke rekannya. Pria itu mengangguk. "Saya diundang langsung oleh pengantin pria." Petugas mengangkat bahu. "Silakan masuk, Pak." Ia pun melangkah masuk ke ruangan penuh lampu kristal dan meja-meja bundar. Ia mengambil posisi di pojok, dekat dinding, tak ingin menarik perhatian. Tapi tetap saja, kehadirannya memancing bisik-bisik. "Siapa tuh? Gaya sederhana banget. Kayaknya salah tempat deh. Undangan palsu kali, haha." Pria itu tetap diam. Tatapannya mengarah ke pelaminan, tempat pengantin baru sedang menerima ucapan selamat dari tamu. Di sana, sang mempelai pria, mengenakan jas putih gading, sesekali melirik ke arah pria sederhana itu. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap berdiri, meladeni tamu dengan senyum terpaksa. Tak lama, MC naik ke atas panggung. Mengenakan setelan cetar, dengan suara lantang dan gaya yang dibuat-buat. "Baik tamu undangan yang terhormat, kita kedatangan seseorang yang, cukup spesial hari ini," serunya. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Ada yang namanya Bapak Adnan Syah. Maaf kalau saya salah sebut, karena saya jujur aja baru dengar nama ini." Tamu-tamu tertawa kecil. MC melanjutkan dengan nada bercanda yang semakin tak pantas. "Katanya diundang langsung oleh pengantin, tapi staf kami tadi sempat bingung, karena, ya maaf ya Pak, biasanya yang duduk di VIP itu, minimal dikenal media ya kan?" Tawa makin keras. Pria itu masih duduk tenang. Tak sedikit pun wajahnya berubah. MC tertawa kecil, lalu menutup sesi dengan berkata, "Tapi nggak apa-apa Pak, semua tamu tetap kami hargai kok, apapun profesinya, yang penting bawa amplop ya kan?" Ruangan bergemuruh tawa. Beberapa orang bahkan menatap ke arah pria itu, memperhatikan amplop putih polos di tangannya. Namun satu orang yang tidak ikut tertawa adalah mempelai pria. Ia menggenggam jemari istrinya erat. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Sementara itu, pria bernama Adnan Syah membuka amplopnya, melihat sekilas isinya, lalu menarik napas pelan. "Sudah waktunya," gumamnya. Dia bangkit dari kursinya dan melangkah pelan ke depan panggung. Tiba-tiba, ruangan yang tadi penuh tawa mulai hening. Beberapa tamu VIP mulai menoleh. Para panitia memperhatikan geraknya. MC pun terdiam sejenak, melihat pria itu naik ke atas panggung dengan santai. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya MC dengan nada heran. Pria itu tak menjawab. Ia hanya menatap sang MC dengan tatapan datar. Lalu membuka mulutnya. "Saya ingin menyampaikan sesuatu, hanya butuh waktu 10 menit." MC masih ingin membantah, tapi suara dari balik pelaminan menghentikannya.
Biarkan dia bicara, kata mempelai pria. Suaranya berat, penuh beban. MC pun menyingkir. Mikrofon diserahkan. Dan pria yang tadi dihina karena namanya tak dikenal itu, akhirnya bicara untuk pertama kali. Semua mata tertuju pada pria itu. Di hadapannya, ratusan tamu undangan duduk dengan berbagai ekspresi, penasaran, bingung, ada juga yang masih tersisa senyum sinis dari tawa sebelumnya. MC berdiri di sisi panggung, tangannya menyembunyikan wajah yang mulai tak nyaman. Pria itu menggenggam mikrofon dengan tenang. Terima kasih sudah mengizinkan saya bicara. Nama saya Adnan Syah. Ia berhenti sebentar. Menatap ke arah meja VIP, lalu ke barisan pelaminan. Mempelai pria terlihat makin gelisah. Sang istri di sampingnya ikut melirik, jelas tak mengenali siapa yang berdiri di depan itu. Saya tidak akan lama. Saya datang bukan untuk menyela pesta. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, tentang bagaimana manusia kadang terlalu cepat menilai, hanya dari nama, penampilan, dan posisi di meja undangan. Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang memutar mata, ada yang tersenyum kecut. Dari barisan kanan, terdengar suara pelan. Itu siapa sih? Kok jadi ceramah? MC memaksakan tawa. Mungkin Pak Adnan ini motivator ya? Hobi ngasih hujangan gratis. Tawa kembali terdengar. Namun pria itu tetap melanjutkan. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya buruh tani, ibu saya jualan gorengan. Dulu, saya sering diusir dari masjid besar kota ini karena datang dengan baju lusuh. Saya biasa dicibir karena nama saya tidak terdaftar di mana-mana. Tidak punya gelar, tidak punya sorotan kamera. Ia menatap langsung ke arah MC. Termasuk hari ini. Dihina di depan umum, oleh seseorang yang seharusnya jadi wajah penghormatan acara. Wajah MC langsung berubah. Ia salah tingkah, berusaha tertawa, tapi tak ada lagi yang ikut tertawa. Saya tidak sakit hati, lanjut Adnan. Saya justru bersyukur. Karena kejadian hari ini membuktikan bahwa gelar, setelan jas, dan nama di kartu undangan masih jadi standar penghargaan di masyarakat. Beberapa tamu mulai terdiam. Beberapa bahkan terlihat menunduk. Suasana yang tadi bising, kini jadi hening menegangkan. Yang lebih menyedihkan, suara Adnan mulai berat. Anak yang saya besarkan selama 15 tahun, berdiri di pelaminan sana. Dan tak satu pun menyapa saya. Mempelai pria menunduk tajam. Sang istri menatapnya, syok. Semua tamu langsung membalikkan badan, menatap mempelai. MC terlihat panik. Tunggu, maksud Bapak? Adnan meliriknya pelan. Ya, saya ayah angkat dari pengantin pria. Suara pelan itu terdengar seperti petir. Ballroom itu sunyi total. Semua wajah terpaku. Bahkan fotografer dan videografer menghentikan pekerjaan mereka. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya hanya pria yang dulu mengayuh becak, lalu berjualan di emperan toko, dan sedikit menabung dari hasil kerja halal. Ia menoleh ke arah meja panitia. Saya tidak butuh panggung. Tapi saya hanya ingin hadir sebagai bagian kecil dari perjalanan hidup seseorang, yang hari ini memilih untuk lupa. Mempelai pria meneteskan air mata. Tapi masih tetap di tempat. Kaku. Bingung. Seolah tidak punya keberanian untuk turun dari pelaminan. MC mencoba mencairkan suasana. Pak Adnan, kalau memang ayah angkat, kenapa nggak bilang dari awal? Biar saya panggilin ke VIP. Adnan menatapnya. Karena saya tidak butuh validasi dari kamu. Seketika MC membisu. Dan sebelum ada yang bisa berkata apa-apa lagi, suara sepatu terdengar dari arah pintu masuk. Seorang pria berbadan tegap, berseragam resmi, berjalan masuk. Di belakangnya, beberapa orang lain ikut menyusul.
Mereka menghampiri Adnan, lalu memberi hormat. "Selamat sore, Jenderal." Semua mata membelalak. Termasuk MC yang kini perlahan terduduk. Terdengar suara serentak. "Selamat sore, Jenderal." Suara keras dan tegas dari para petugas berseragam itu memantul di seisi ballroom. Suasana mendadak beku. Mereka berdiri tegak, sikap siap, dengan ekspresi hormat tanpa basa-basi. Semua mata kini terbelalak tak percaya, termasuk MC yang masih terduduk di sudut panggung, wajahnya pucat, lidahnya keluh. Adnan Syah menoleh pelan ke arah rombongan itu. Salah satu pria berpakaian dinas dengan lambang bintang 3 di pundak melangkah maju dan menyalami Adnan dengan penuh rasa hormat. "Kami diundang untuk mendampingi Bapak siang ini. Mohon maaf jika sempat terlambat." Rapat di Mabes sedikit molor. Adnan mengangguk singkat. "Tidak apa-apa. Semua datang tepat waktu." Tamu-tamu mulai berbisik dengan nada berbeda. Dari yang sebelumnya mencibir jadi menduga-duga. Seorang ibu-ibu di meja pojok menutup mulutnya dengan tangan. "Itu beneran jenderal ya? Tapi kok sederhana banget bajunya." Dari arah pelaminan, pengantin pria yang sebelumnya kaku kini mulai melangkah turun. Wajahnya campur aduk, antara malu, takut, dan sedih. Sang istri di sampingnya terlihat kebingungan, jelas belum tahu siapa sosok Adnan sebenarnya. Ia menggamit lengan suaminya. "Mas, itu siapa? Kenapa semua orang manggil dia jenderal?" Lelaki itu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. "Ayah. Ayah yang membesarkan aku." Sang istri membelalak. Kini mereka berdua sudah berdiri di dekat panggung. Tapi tidak satu pun dari mereka berani bicara. Adnan menatap anak angkatnya itu dengan tenang. "Kamu pernah janji," ucap Adnan pelan namun tajam, "kalau suatu saat menikah, aku adalah orang pertama yang kamu ingin dampingi kamu ke pelaminan. Tapi kenyataannya, aku duduk sendiri di kursi belakang. Bahkan namaku dipermalukan di depan ratusan orang." Suara Adnan mulai gemetar. Tapi bukan karena marah. Karena luka yang terlalu dalam untuk diluapkan. Mempelai pria menunduk, air mata mulai menetes satu-satu. "Maafkan aku, Yah," bisiknya. Namun Adnan menggeleng. "Jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada dirimu sendiri, karena kamu membiarkan ego menghancurkan harga dirimu." Lalu Adnan memandang seluruh tamu. "Saya tidak datang ke sini untuk diperlakukan istimewa. Tapi karena saya percaya bahwa anak yang saya didik tidak akan melupakan akar dan tanah tempat dia tumbuh." MC yang dari tadi hanya bisa menunduk, kini berjalan pelan ke tengah panggung. Ia mengambil mikrofon dengan tangan gemetar. "Mohon maaf atas semua ucapan saya tadi. Saya benar-benar tidak tahu siapa bapak saya. Saya hanya berusaha mencairkan suasana." "Dengan menghina nama orang?" potong Adnan, nadanya dingin. MC tak sanggup menjawab. Wajahnya memerah, seperti baru saja ditampar di depan umum. Adnan menghela napas. "Saya bukan datang untuk mencari penghormatan. Tapi sekarang, izinkan saya pergi dengan tenang." Ia menyerahkan kembali mikrofon, lalu berbalik. Tapi sebelum ia benar-benar melangkah keluar, suara dari pelaminan menghentikannya. "Bapak, tolong jangan pergi dulu." Suara itu datang dari pengantin wanita. Ia melangkah maju, mendekat ke arah Adnan. "Saya mungkin belum mengenal Bapak. Tapi saya ingin mengenal. Karena, kalau bukan karena Bapak, mungkin saya tidak akan berdiri di sini hari ini mendampingi suami saya." Adnan menatapnya. Tatapannya melembut. Lalu dari arah belakang, kepala hotel menghampiri, membawa sebuah kursi VIP berlapis beludru merah. Ia menunduk, lalu berkata, "Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak. Ini tempat duduk yang seharusnya Anda tempati sejak tadi." Adnan hanya tersenyum kecil.
Tempat duduk tidak penting. Yang penting, orang tahu tempatnya. Seisi ruangan terdiam, nyaris tak ada yang berani bergerak. Kalimat terakhir Adnan Syah masih menggema di udara. Yang penting, orang tahu tempatnya. Seketika, suasana yang sebelumnya penuh tawa berubah menjadi sunyi penuh penyesalan. Tak ada satupun yang berani menatap mata pria itu terlalu lama. Mempelai pria berdiri kaku di depan ayah angkatnya. Ia terlihat lebih kecil dari biasanya, tubuh jangkungnya seolah tenggelam oleh rasa bersalah yang menumpuk bertahun-tahun. Ia membuka mulut, suaranya serak. "Yah, tolong tetap di sini. Dampingi aku. Jangan pulang." Adnan tak langsung menjawab. Ia menatap mata anak itu dalam-dalam. Lalu berkata, "Bukan aku yang meninggalkan kamu. Kamu yang menjauh sejak kamu mulai merasa dirimu bukan anak tukang becak lagi." Mata sang mempelai merah, air mata tak bisa ditahan. Ia jatuh bersimpuh, memegang kaki Adnan. "Maafkan aku ya. Aku terlalu bodoh. Terlalu takut dikira hina karena aku bukan siapa-siapa. Aku lupa, aku bisa sekolah, bisa kerja, bisa sampai sini, semua karena kamu." Tangisnya pecah. Sang istri ikut menunduk. Lalu ia menyentuh lengan suaminya pelan. "Ayo berdiri. Ajak ayah ke pelaminan. Ini bukan tentang gengsi. Ini tentang menghormati asalmu." Suasana berubah pelan-pelan. Dari belakang, beberapa tamu mulai berdiri. Entah karena malu, atau karena sadar, atau karena ikut terhanyut. Mereka berdiri satu persatu. Tak ada yang diminta. Tak ada aba-aba. Mereka hanya merasa harus berdiri. MC yang tadi begitu lantang kini berdiri dengan kepala tertunduk, tak berani bicara lagi. Kepala hotel yang membawa kursi VIP tadi bahkan ikut berdiri, tangan menyilang di depan dada, menunduk sopan. Adnan masih mematung. Lalu, sang pengantin berdiri kembali, mengangkat wajahnya, dan berkata, "Yah, bolehkah aku memegang tangan ayah dan kita jalan bareng ke pelaminan?" Seketika mata Adnan berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, sorotan kamera kini berpaling. Bukan lagi pada dekorasi megah, bukan pada makanan mahal, bukan pada tamu-tamu elit. Tapi pada dua orang laki-laki yang berjalan berdampingan. Satu berjas putih dengan dasi elegan. Satu lagi hanya berbalut kemeja putih polos. Tapi langkah mereka mantap. Penuh makna. Saat mereka naik ke pelaminan, sang MC memberanikan diri mengambil mikrofon lagi. Tapi kali ini suaranya bergetar. "Selamat datang kepada sosok yang luar biasa, Bapak Adnan Syah. Ayah, sekaligus pahlawan bagi pengantin pria kita." Tepuk tangan menggema. Bukan karena paksaan, tapi karena hati yang tersentuh. Dan saat Adnan berdiri di samping anaknya, seorang perwira yang sejak tadi berdiri di belakang maju ke depan, lalu memberi hormat di depan tamu undangan. "Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Adnan Syah adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Anak Yatim di 5 provinsi, penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial, serta mantan penasihat strategis TNI dalam reformasi pendidikan moral prajurit." Semua tamu terkesiap. Beberapa langsung berdiri lagi, lebih tegak. Termasuk tamu dari kalangan pejabat daerah yang tadi duduk santai kini berdiri rapi, memberi hormat seperti upacara kenegaraan. MC hanya bisa berkata lirih ke diri sendiri. "Ya Allah, tadi saya hina orang ini karena nama di undangannya nggak familiar." Sementara itu, kamera pernikahan mengabadikan momen paling menyentuh dari seluruh acara. Adnan Syah, pria sederhana yang sempat dianggap tidak pantas, kini berdiri di tengah pelaminan. Dihormati, dihargai, dan dicintai. Acara pernikahan itu tak lagi terasa mewah karena gedung megah atau makanan mahal. Tapi karena momen yang membalikkan segalanya.
tentang harga diri yang sempat diinjak, tentang nama yang sempat ditertawakan, tentang cinta yang hampir dilupakan. Di atas pelaminan, Adnan berdiri di antara pasangan pengantin, seolah ia memang ditakdirkan untuk berada di sana. Para tamu terus menatap ke arahnya, tak lagi dengan rasa heran atau curiga, tapi dengan hormat yang tulus. Sang mempelai pria menggenggam tangan ayah angkatnya erat. Yah, mulai hari ini, aku nggak akan pernah lagi sembunyi dari masa laluku. Karena masa lalu itulah yang bikin aku jadi seperti sekarang. Adnan tersenyum, menepuk bahu anaknya. Dan kamu nggak harus terus memanggilku jenderal. Karena sebelum semua pangkat itu, aku cuma satu, ayahmu. Mereka berpelukan di pelaminan. Tangis pecah. Bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari tamu-tamu yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Seorang perempuan tua dari barisan belakang berdiri, menatap ke arah panggung sambil berkata pelan ke cucunya. Itulah kenapa, nak, kita nggak boleh menilai orang dari tampangnya. Karena kadang, yang paling berharga itu justru datang dari yang paling sederhana. MC perlahan naik ke panggung lagi, kali ini dengan langkah ragu. Ia membawa sebuah kartu undangan yang tadi digunakan Adnan saat masuk. Pak, saya temukan undangan Bapak jatuh di meja registrasi tadi. Saya minta maaf. Saya lihat baik-baik, dan ternyata ini bukan undangan biasa. Adnan mengambil kartu itu. Di bagian belakang undangan, tertulis tulisan tangan. Untuk ayahku, Adnan Syah. Sosok yang mengajarkanku bagaimana menjadi laki-laki sejati. Aku ingin ayah hadir di hari terpenting dalam hidupku. Tamu-tamu tertegun. MC menunduk lebih dalam. Kali ini bukan lagi karena malu, tapi karena hati yang benar-benar tersentuh. Kepala hotel menghampiri Adnan dan berkata, Pak, kami ingin menjadikan nama Bapak sebagai salah satu tamu kehormatan dalam catatan sejarah ballroom kami. Jika berkenan, izinkan kami menyematkan nama Bapak dalam galeri kehormatan yang ada di pintu utama. Adnan menggeleng. Tak perlu, katanya. Lalu ia menatap semua orang. Yang saya butuhkan cuma satu, cukup tahu bahwa nama kecil yang kalian hina hari ini adalah nama yang sama, yang akan dikenang oleh anak saya kelak saat dia mendidik anak-anaknya sendiri. Dan pada akhirnya, Adnan berjalan turun dari pelaminan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berpaling ke arah anaknya dan berkata, Ingat, nak, gelar bisa hilang. Jabatan bisa tergantikan. Tapi nama baik hanya bisa dibentuk lewat tindakan. Tepuk tangan kembali menggema. Tapi bukan karena euforia, melainkan karena hati yang dipenuhi rasa hormat dan takjub. Hari itu, semua orang belajar satu hal, bahwa membanggakan nama sendiri tak perlu harus viral. Cukup jadi orang baik. Karena saat waktunya tiba, dunia akan tahu siapa sebenarnya kamu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe ke channel Cerita Takdir. Karena di sini, kamu akan temukan cerita-cerita yang bikin hati kamu sadar. Kadang, takdir hanya butuh 10 menit untuk membalik semuanya.